Kayak yang sana, di sana advokasi. Karena di advokasi yang sana tuh. Dua enam. Masih belum ada konkretnya. Apa kesimpulannya itu? Jadi kalau Marcel apakah anak hasilnya itu prestasi anak APK yang kebiasaan latihan? Sesuai dengan kemampuan anaknya. Seperti semua anaknya ini kan kayak Gilmi, kayak Marcel kan suka melukis. Jadi diarahkan ke melukis seperti ini. Gitu. Hasilnya nanti aman. Dilukis. Karena sesuaikan dengan kemampuan anaknya, sesuaikan kemampuan anaknya, semua anaknya pandai melukis kita arahkan ke yang melukis, ya seni rupa. Nggak cuma lukis, Ya ada macam-macam. seni itu adalah salah satu untuk terapi. Ya, seumpama dia pandai olahraga berenang, kita arahkan ke berenang, olahraga berenang. Apakah sepeda bisa mengontrol emosi anak autism? Tapi kan sepeda gini kan, anak-anak ada yang bisa naik sepeda yang enggak. Iya, tidak semua bisa naik itu sepeda, jadi menyesuaikan dengan kemampuan anaknya. Jika ada yang menyebutkan anak kami kayak menjalankan itu aktivitas fisik yang jauh berat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahendra. Saya selaku guru di SLB Bina Anggita. Sekolah ini muridnya banyak Mas ya? Di sini jumlah murid ya lumayan banyak sih Pak. Dari usia berapa sampai berapa Mas? Sini banyak Pak. Ada usia yang dari usia 6 tahun sampai nanti yang usia SMA. Oke. Nah, kegiatan di sini pasti banyak macam ya. Ada kegiatan olahraga, seni, mungkin tari dan sebagainya. Ada juga seni rupa. Ada semua Pak di sini Pak. Ada seni tari, ada olahraga kegiatan berenang sehari-hari, seni rupa, seni tari dan menyanyi juga di sini ada Pak. Menyanyi. Oh, menyanyi. Ada juga. Ya. Kalau boleh saya tanya Mas, biasanya anak-anak seperti ini kan kelihatan moodnya ya. Iya. Kalau dalam sebuah kegiatan seni rupa, mereka antusiasnya kelihatan berbeda tidak Mas? Ada perbedaan Pak. Ada perbedaan antusiasnya. Jadi ada yang suka, ada yang tidak juga. Jadi tergantung ya anaknya juga, menyesuaikan anaknya. Kalau dari komposisinya, yang suka seni rupa lebih dari setengah atau kurang dari setengah? Kurang dari setengah Pak. Oh, seni rupa kurang dari setengah. Kurang. Menarik ya? Iya, tergantung mintanya anak Pak. Oke. Kalau menurut Mas Muhammad ya, Iya. menurut Mas Muhammad, kira-kira faktor penyebabnya apa Mas kira-kira? Kalau kurang disukai, apa karena proses pengajarannya atau memang anaknya tidak punya interaksi? Karena kebanyakan memang dari anaknya yang kurang suka gitu. Kebanyakan dia lebih suka yang lain daripada seni rupa. Tapi kegiatan yang paling disukai apa? Kegiatan yang paling disukai di sini itu seperti kayak berenang tuh Pak. Berenang iya, berenang, menyanyi suka gitu. Berenang, menyanyi gitu kayak banget. Seni rupa itu kurang ya? Iya, seni rupa kurang banget karena cuma sedikit yang mengikuti kegiatan seni rupa Pak. Jadi mungkin kurang menimbulkan minat gitu. Iya, kurang menimbulkan minat. Tapi anak-anak itu masih bisa diarahkan Pak. Oh, bisa ya? Masih bisa diarahkan untuk seni rupa. Iya. Nanti semuanya ada anak kita arahkan masih bisa. Cuma nanti buat kemampuan perkembangannya tergantung dari anaknya. Ya, kalau anaknya bagus banget masih bisa diarahkan lagi. Bisa bagus ya? Masih bisa. Nah, biasanya mereka suka dengan bermain seni rupa itu menggunakan pena, cat, atau apa Mas?
Anak-anak kebanyakan lebih suka bermain cat, Pak. Cat ya? Ya, menggunakan cat. Coreng-coreng gitu. Iya, coreng-coreng gitu. Kalau dengan pena atau itu enggak, kurang terlalu suka sih. Kurang suka. Iya, kalau cat malah banyak yang minat. Nah, di antara beberapa anak yang suka dengan seni rupa itu ada satu ciri nggak, misalnya ada yang suka menggambar dengan sangat teratur, dengan penggaris, ada yang ekspresif, atau gimana, Mas bisa mengamati nggak? Ada yang bisa menggambar menggunakan imajinasinya, Pak. Misalnya seperti menggambar sebuah tokoh atau gambar tekstur wajah, bentuk wajah atau bentuk hewan atau bentuk apa bisa. Iya, realis gitu. iya bisa. Ada. Seumpama kita membuat sebuah tema, gambarlah pemandangan bawah laut, dia sudah bisa menggambar sendiri, Pak. Bisa menganalisa sendiri gambarnya ikan, ada hiu, ada kapal, ada laut, bisa. Iya. Pertanyaan berikutnya, Mas Muhammad mungkin pernah juga melihat dengan anak-anak normal. Iya. Ada nggak sisi kelebihan dari anak-anak autis ini dibanding anak normal? Banyak banget, Pak. Ya, misalnya kalau dari segi Dari segi apa? dari aspek visual seni rupa mungkin ada yang lebih. Lebihnya anak-anak ini tuh dari cara menggambarnya itu kayak berbeda dari yang lain, Pak. Misalnya? Misalnya, seumpama dia memiliki imajinasi yang lebih banyak menurut saya, Pak. Saya setuju itu. Iya, imajinasi lebih banyak daripada anak-anak normal biasa dia. Jadi wawasannya lebih luas. Itu, Pak, menurut saya. Itu saya setuju. Bisa diberikan sebuah contoh imajinasi seperti apa? Dia bisa menggambar yang sekiranya kayak abstrak gitu loh, Pak. Gambar-gambaran, ada kombinasi contoh hewannya, ada kombinasi biasanya memiliki kayak 4 kaki, dia kombinasi dengan hewan yang lain gitu, Pak. Gitu ya? Iya, jadi ada memiliki anak yang imajinasinya memang agak lihat, tapi bagus banget menurut saya itu, Pak. Di sekolah ini ada berapa orang? Kalau saya pribadi mengamati baru sekitar ada 3 orang sih, Pak. Ya, menurut saya sendiri. Oke, menarik sekali, Pak. Iya. Ini cara belajar yang bagus dan mungkin bisa nanti kita diskusikan lagi. Iya. Terus biasanya mereka kan pasti ada dorongan emosinya ya. Gimana? Dorongan emosi. Iya, pasti ada. Agresif atau mungkin marah Iya. dan sebagainya. Apakah dengan seni rupa itu mereka agak bisa menekan dorongan emosi itu? Bisa. Kalau kita sebagai seorang pendidik pandai untuk mengarahkannya, itu bisa untuk menekan emosi, Pak. Karena itu sebagai salah satu buat terapi juga, toh, Pak. Iya, buat terapi juga, toh. Jadi kita melakukan pengarahan, jadi kita mengubah emosinya menjadi sebuah karya, Pak. Oke. Jadi seperti ini mereka bisa fokus, tenang ya, tidak melakukan Bisa. aktivitas yang Bisa banget seperti anak-anak ini, Pak. di sini bisa membangun satu ketenangan ya. Iya. Nah, itu selama ini Mas Muhammad menerapkan itu terbukti bisa Mas? Bisa, sangat bisa sekali, Pak. Bisa banget. Mungkin harus berputar ya. Jadi anak-anak seperti ini itu sebenarnya sedang imajinasi gitu. Jadi Iya. mereka berpikir. Iya. Mereka mengimplementasikan karya. Terus berikutnya biasanya kalau di sekolah ini itu menggunakan cat apa? Menggunakan cat air seperti cat air, Pak. Menggunakan cat. Iya, sama seperti itu. Dulu kalau nggak salah di sini pernah beli cat akrilik gitu. Iya, pernah. Mungkin itu bisa dikembangkan lagi. Menarik ya. Iya, menarik banget, Pak. Terima kasih Mas Muhammad ya. Iya, sama-sama, Bapak. Sampai jumpa dan sangat menarik ini.